terbukanya lapangan kerja supaya masyarakat kita di Aceh Utara dan semua bisa bekerja di sini dan mendapatkan upah kerja yang maksimum sehingga angka kemiskinan di Aceh dan pengangguran segera berkurang. Itu saja Pak. Nah, apa langkah yang sudah diambil? Tadi rencana investasi itu kan rencana semua Pak. Nah sekarang apa yang sudah dilakukan, hasil ketemu terakhir gimana? Ini bisa nggak dikasih tahu? Biar ketua DPR juga well informed gitu, kemudian bupati juga tahu kira-kira manfaat masyarakat kita akan seperti apa atau belum mulai. Jadi hari Kamis kita beberapa urusan kami beberapa kali rapat dengan Areal ini jadi Mas, dengan harapan terbukanya lapangan kerja supaya masyarakat kita di Aceh Utara dan semua bisa bekerja di sini dan mendapatkan upah kerja yang maksimum sehingga angka kemiskinan di Aceh dan pengangguran segera berkurang. Itu saja Pak. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Kita tidak perlu banyak-banyak kali cerita, 4 tahun cerita saya saja Pak ya. ini yang menulis sama saya diundang kita kepala daerah bupati Aceh Utara, wali kota, semua yang timur kiri, kita duduk bicara sebenarnya komoditi unggulan di masing-masing kabupaten itu apa. Misalnya di Georus dan Katingon itu dengan kopi Pak. Hasilnya bagaimana caranya bisa dibawa keluar melalui pelabuhan kita di sini. Jadi Pelindo berperan di situ. Jadi dari PEMA juga berperan. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan? Ini juga nanti dari Aceh Utara misalnya. Kita padi surplus padi. Dan selama ini hasil padi itu dibawa berton-ton itu pakai traktor itu ke jalan darat ke Medan. CPU juga CPU juga seperti itu. Kita coba kolaborasi kita bisa memanfaatkan pelabuhan kita yang ada di sini. Artinya mungkin Pak di sini mau rakyat undang kami semuanya kepala daerah, kita bicara di sini. terus pelabuhan kita gunakan bisa untuk pelabuhan sementara itu apa sama masyarakat skema yang alat panjang dan ini Dalam kurun waktu ini sudah ada. Sudah berhasil PT PIM melaksanakan proyek. Ya Pak. Pak yang bergerak di situ, investasi yang bergerak, namun apabila itu benar bisa menjadi itu jadi satu, bisa dikelola bersama. Ini yang harus disepakati. Belum, masih yang kecil-kecil aja. Kalau calon banyak yang ngomong, tapi kan ini belum satu kawasan yang bisa dikelola, belum jadi sampai sekarang belum jadi. Apakah ada gambaran akan diresmikan? Ini kan sudah resmi sebenarnya, sudah diresmikan 2018, cuman operasionalnya yang belum. Itu yang saya kejar dari 3 bulan di sini ya, saya salah satunya kek sampai 3 hari yang lalu saya masih bicarakan tentang kek. Kalau tadi kan banyak larangan gotong royong, apa yang dikatakan oleh para pengelola? Itu yang tadi dipaparkan. Jadi dari kepala daerah juga berharap misalnya mana lahan yang bisa digunakan untuk kopi, mana yang digunakan untuk beras dan yang lain-lain. Kita bisa manfaatkan kapal yang ada untuk pelabuhan itu dimanfaatkan. Nanti kita akan bicara lagi itu semua. Kalau kesiapan NPK sendiri tadi gimana? NPK tadi
segera siap, sedang dibangun, segera akan operasional, diharapkan Desember launching. Ya diharapkan gitu. Siap, terus. Sudah berapa persen Pak? Wah itu yang paham 90%. 90%. Kita 90%, jadi insya Allah November nanti sudah mulai mechanical acceptance, dan Desember kita mulai produksi 100%. Produksinya berapa kan per tahun? Desainnya 500.000 ton per tahun. Kita sama-sama berharap ini maju, rakyat maju semua. Jadi nanti akan aja yang dari Ada distribusi, ada yang sebagian ekspor, ada sebagian untuk subsidi. Jadi difokuskan pemenuhan kebutuhan subsidi ini. Iya, sesuai. Nanti ada sebagian untuk subsidi, sebagian untuk ekspor. Kita sesuai dengan subsidi saja. Pak Ketua. Pertama menyangkut dengan meningkatkan pekerjaan keluarga, karena mengingat sampai hari ini banyak orang muda Aceh yang tadi kerja ke luar negeri, apa di Aceh tidak ada pekerja. Saya sempat juga tadi dalam pertemuan karena melihat banyak sekali orang-orang hebat, program-program besar yang katanya peresmian cek ini sendiri itu dari tahun 2018, tapi ini baru 2022 belum bisa menyerap tenaga kerja secara maksimal. Operasinya pun belum, masih cerita doang. Jadi saya sepakat dengan Pak Gubernur, apa yang sudah bisa ditindaklanjuti sekarang itu segera kita nyata. Kapan perlukan tenaga kerja lokal? Itu intinya. Jadi mengurangi angka kemiskinan adalah dengan mencipta lapangan kerja sehingga pengangguran itu bisa kita minimalisir. Itu tadi. Kita tidak masuk ke teknik. Kita berharap kepada bapak-bapak semua yang sudah tergabung dalam cek Harun itu benar-benar bekerja secara nyata. Jangan dari pencitraan-pencitraan. Kita sudah jenuh dengan konflik yang sudah lama terjadi dan di lahan yang memang diberikan ke kita 2.600 hektar, sekarang sisa 800 lagi. Jadi harapan kita tuh 80% sudah terrealisasi. Dalam artian itu terrealisasi memang sejak awal sudah terrealisasi. Nah, tambahan yang baru apa? Existing itu yang 2.000-an. Nah, tambahan yang memang tambahan baru itu adalah NPK-PIM. Kemudian ke depan nanti ada namanya cold storage, kemudian nanti ada LNG hub, kemudian kondensat, satu lagi yang paling penting adalah sorbes di Pelindo. Nah di LPG. Nah, harapan tadi yang disampaikan oleh Pak PJ itu harapannya di mana pelabuhan kita ini pelabuhan kita tahun 2023, insya Allah saya dengan teman-teman di Pelindo 1. Pelabuhan mana nih? Pelabuhan umum Kerubuku. Nah, di situ pelabuhan sudah mendukung kita, walaupun sekarang ada kapal, tetapi begitu banyak waktu sisa yang sehingga kapal tidak masuk. Mengapa? Karena kita tidak mempermudah urusan teman-teman kita yang mempunyai barang-barang, produksi-produksi yang tidak kita pakai melalui pelabuhan kita. Nah, ini tadi dari Pak Gubernur, dari Pak PJ Wali Kota, itu dan juga ada beberapa teman-teman dari Pelindo. Ini kita akan mengidentifikasi, mengajak teman-teman untuk mengekspor barang-barang dan mengirim barang-barang dari pelabuhan Pelindo. Pelindo akan mendukung semua, contohnya yang sekarang ada cangkang sawit sudah mulai. Tapi kalau cuma yang itu saja kan tidak optimal untuk perebutan tenaga kerja yang diharapkan oleh Ketua DPRA tadi, Ampun ya, sangat mengharapkan kali bisa timbulnya geliat ekonomi di Aceh. Nah, itu tantangan berat bagi kami, tapi kami siap laksanakan itu. Jadi siap laksanakan itu program kerja akan kita susun segera. Saya nanti akan melibatkan semua yang diminta oleh teman-teman stakeholder yang lain. Mereka akan mengumpulkan semua kepala daerah untuk bersama-sama. Nanti kami di lapangan akan all in untuk melaksanakan itu. Mudah-mudahan tidak ada kendala, kami diberikan kekuatan untuk melaksanakan itu.